Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa ya di like video ini kalau kalian suka. Dan di subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas tentang kisah cinta. Nah, kisah cinta tuh biasanya kan berisi tentang hal-hal romantis, berujung bahagia. Tapi bukan kisah cinta yang mau kita bahas hari ini. Karena cinta di sini malahan membawa maut. Nah, kayak gimana sih ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja lah kita masuk ke kasusnya. Kasus yang mau aku bahas hari ini tentang seorang wanita muda bernama Brandy Steven Rosen. Dia lahir pada tanggal 30 November tahun 1992. By the way, sama dengan tahun kelahiran aku, teman-teman. Ibunya bernama Carrie Rosen dan ayahnya bernama Michael. Brandy dibesarkan di lingkungan keluarga yang baik. Dia punya saudara laki-laki, saudara perempuan, dan hubungan dia dengan saudara-saudaranya itu juga sangat baik, sangat akur, sangat dekat. Mereka tinggal di Youngstown, Ohio, Amerika Serikat. Brandy terkenal sebagai anak yang baik dan ternyata dia itu penyayang kucing, teman-teman. Jadi dia suka banget sama kucing. Selain itu Brandy juga suka banget nyanyi, dia suka banget dengan musik. Saking sukanya dengan musik, makanya dia itu ikut di dalam satu grup musik kayak grup orkestra gitu, dan dia menjadi pemain bass di sana. Wah, keren ya. Dia suka bermain musik bareng teman-temannya itu kalau weekend. Banyak sih jenis musik yang disukai oleh Brandy, tapi ada dua nih yang paling menonjol, yang paling dia suka adalah yaitu musik rap dan musik country. Padahal dua jenis musik itu berbeda banget ya, bertolak belakang banget. Tapi ya memang mungkin karena dia jiwa seninya tinggi, jadi ya suka dengan dua jenis musik itu. Brandy mengenyam pendidikan SMA-nya di Boardman High School, dan di sekolah itu dia dikenal sebagai orang yang lucu. Dia humoris banget ya teman-teman, cukup populer, dan dia memang kayak suka ngeledek-ngeledek temennya gitu loh. Setelah lulus SMA, Brandy lanjut kuliah di Youngstown State University dan mengambil jurusan psikologi dan sosiologi. Setelah dia kuliah, dia pindah, nggak tinggal lagi di rumah orang tuanya. Dia tinggal di area Beaver Township bersama kakek neneknya, karena memang dari situ ke tempat kuliahnya lebih dekat, guys. Perjalanan hidup Brandy itu bisa dibilang memang sangat baik ya teman-teman, karena memang dia dikelilingi oleh orang-orang dan keluarga yang sangat mencintai dia, support dia. Tapi ya namanya kehidupan tuh nggak ada yang sempurna. Di usia yang masih sangat muda, Brandy harus menerima kalau dia itu terkena penyakit diabetes. Makanya dia harus benar-benar menjaga pola hidupnya supaya kadar gula darahnya itu tetap stabil. Dan memang ada satu info lagi teman-teman yang nggak diketahui nih sama keluarga Brandy, karena Brandy juga belum ngomong ya sama keluarganya. Jadi ternyata Brandy itu sudah punya pasangan, sudah punya pacar, tapi pacarnya itu juga seorang wanita. Brandy memulai hubungan dengan pasangannya ini pas dia berumur 18 tahun. Baru banget lulus SMA. Terus Brandy tuh cari kenalan lewat online dan ketemulah dengan satu wanita ini, yang akhirnya mereka ngobrol lewat online itu, sering chat-chatan, ketemu kencan beberapa kali sampai ya akhirnya memulai hubungan gitu teman-teman. Dan wanita ini berumur 18 tahun juga, bernama Jade Olmsted. Jadi Brandy itu memang belum berani untuk ngomong ke keluarganya karena ya Brandy takut keluarganya nggak bisa menerima dia. Tapi setelah dia lulus SMA, dia mulai kuliah, dia tinggal sama kakek neneknya, Brandy sedikit demi sedikit mulai berani nih ngomong ke keluarganya, ke orang tuanya kalau dia punya pasangan dan pasangannya itu adalah perempuan gitu ya. Pokoknya diceritain lah semuanya. Bahkan Brandy juga mengenalkan Jade ke keluarganya, dan keluarganya pada awalnya tuh kayak ya memang shock, tapi mereka mencoba untuk menerima Brandy apa adanya gitu teman-teman, dan mereka juga setuju aja dengan hubungan Brandy dan Jade. Tapi lama-lama keluarganya itu memperhatikan, loh ini Jade kok aneh ya, kok lama-lama kelihatannya dia tidak mencintai Brandy tapi cuma kayak pengen manfaatin dia aja. Nah sebelum aku lanjut lagi bahas kasus
kasusnya, aku pengen ceritain dulu sama kalian nih background dari Jade. Sedikit aja ya teman-teman, karena memang nggak begitu banyak sih yang aku temuin. Jadi Jade ini tinggal sama keluarganya di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Background Jade itu bisa dibilang sangat berbeda dengan Brandy guys, karena Jade ini lahir dari keluarga yang cukup bermasalah. Ayah dan ibunya sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras. Mereka juga kasar ke anak-anaknya dan Jade sering menerima perlakuan kasar itu. Dan pada saat keluarga Jade tahu kalau Jade itu punya hubungan asmara yang agak berbeda ya menurut mereka nggak setuju banget. Jadi memang Jade dan keluarganya itu sering banget cekcok, nggak punya hubungan yang harmonis ya teman-teman. Untung dia ketemu sama Brandy. Brandy ini sangat-sangat baik ke Jade, bahkan Brandy itu menawarkan Jade untuk tinggal bareng sama dia. Kehidupan antara Jade dan Brandy itu memang berbeda jauh guys, karena Brandy ini kan setiap harinya sibuk, dia kuliah, dia kerja, dan memang dia hidupnya teratur. Dia sangat memikirkan gimana nanti ke depannya, masa depannya seperti apa gitu ya teman-teman. Sedangkan Jade ini tiap harinya lebih kayak ya udah diem aja, nggak ngapa-ngapain karena dia nggak kuliah, nggak kerja, dan mungkin karena melihat orang tuanya yang sering mengkonsumsi minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, iya Jade juga sering melakukan itu. Jadi memang kayaknya kalau mereka itu nggak kenalan lewat online, di dalam kehidupan mereka tuh kayak nggak bakalan berpapasan ya, karena ya kegiatannya juga beda gitu, dari mana bisa ketemunya kan. Tapi ya namanya jodoh, nggak tahu juga sih. Dan by the way nih teman-teman, Brandy nggak pernah mempermasalahkan itu ke Jade. Dia memang mempermasalahkan kalau Jade minum atau konsumsi macam-macam, dia bilang ya untuk berhenti gitu ya. Tapi maksudnya kalau Jade ini nggak menghasilkan uang, dia nggak kuliah, dia nggak kerja, Brandy itu nggak pernah komplain, dia fine-fine aja, ya udah nggak apa-apa, aku aja yang melakukan itu. Gila ya, baik banget guys. Nah dari sini kalian pasti udah bisa nalar lah ya kenapa keluarganya Brandy itu kayak ngerasa Brandy dimanfaatin doang gitu, karena Brandy semuanya yang ngelakuin dan Jade itu cuma diem-diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada usahanya juga sama sekali. Bukan masalah uang doang guys, tapi kayak kok nggak mau berusaha gitu. Dan sayangnya feeling keluarga Brandy itu terbukti benar guys, karena pada bulan Januari 2011 Jade tiba-tiba pergi meninggalkan Brandy begitu aja. Bukan cuma pergi ninggalin Brandy ya, tapi dia juga membawa kabur uangnya Brandy sebesar $300. Dia juga membawa beberapa barang-barang berharga milik Brandy guys. Pastinya Brandy ya patah hati banget, hancur banget gitu ya, karena dia sudah menyerahkan semua hatinya untuk Jade. Dia udah bener-bener tulus, tapi balasannya seperti itu guys. Dan luar biasanya, Brandy tuh kayak nggak dendam sama Jade. Dia masih tetap bilang dia akan tetap bantu Jade kalau suatu saat Jade datang dan dia butuh bantuan gitu guys. Aduh. Sementara untuk Jade, setelah putus dengan Brandy, dia tuh dengan gampang banget move on. Dia kan balik lagi ya ke Baltimore, tinggal lagi bersama keluarganya di sana, dan dia menjalin hubungan asmara lagi dengan mantan pacarnya. Ternyata si mantan itu adalah pacar pertamanya Jade. Jadi kayak first love-nya dia guys. Dan itu juga wanita ya teman-teman, bernama Ashley Barber, usianya 20 tahun. Ashley Barber ini orangnya kelihatan tangguh gitu dan agak serem ya teman-teman. Jadi badannya besar, kayak rada galak gitu orangnya memang. Dan suatu hari Ashley itu pernah loh ngelabrak orang tua Jade, orang tuanya Jade, karena Jade bilang sama Ashley kalau dia itu dilecehkan. Nggak tahu ya ini klaimnya Jade bener atau enggak ada info pastinya. Yang jelas setelah Jade ngadu gitu ke Ashley langsung belain dia, nyamperin orang tuanya dan ngelabrak orang tuanya gitu. Karena kasus itu Ashley sampai berhubungan sama polisi tuh teman-teman. Setelah kasus itu terjadi, hubungan antara Jade dan Ashley mulai merenggang dan lama-lama ya nggak menjalin komunikasi sama sekali. Udahlah, mereka anggap kayak udah putus gitu ya. Sampai akhirnya setelah Jade putus dengan Brandy, dia malah deket lagi dengan Ashley. Bahkan setelah berhubungan kembali itu, Ashley ngajak Jade untuk tinggal bareng di rumah orang tuanya yang ada di Pennsylvania. Dan Jade mau ya teman-teman, Jade langsung pindah ke sana dan akhirnya mereka tinggal bareng. Brandy kan udah tahu ya tentang Jade yang balikan lagi dengan mantannya yang bernama Ashley itu. Dia udah tahu nih guys. Bahkan Jade itu pergi meninggalkan Brandy, mengkhianati dia, ambil barang-barang berharga dia, bahkan uangnya ratusan dolar juga dibawa kabur. Tapi kalian tahu gak sih, Brandy itu tetap aja kekeh nggak mau putus komunikasi dengan Jade. Jadi dia masih tetap kontek-kontekan, kadang
teleponan, padahal udah disakitin, dimanfaatin, dihianatin, semuanya udah. Sampai suatu hari Brandy itu mendapatkan kabar dari Jade. Jade ini ngajakin Brandy untuk ketemuan. Tapi bukan cuma itu, karena Jade ini ngajak Brandy gini, Brandy ayo yuk kita ketemuan bareng sama Ashley juga. Jadi kita kayak ya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol aja gitu bertiga. Aneh banget ya guys. Bayangin ya, seaneh apa itu ngumpul antara mereka bertiga. Itu history hubungan mereka kayak apa kalau ngumpul bertiga, apa yang mau diomongin coba ya, bayangin. Dan itu aneh banget kan. Tapi walaupun begitu, Brandy setuju untuk ketemuan dengan Jade dan Ashley untuk datang ke Pennsylvania dan menemui mereka berdua gitu guys. Dan pastinya Brandy tuh bingung mau ngomong apa sama keluarganya, karena kalau dia jujur, keluarganya nggak mungkin lah ya ngizinin. Kayak keluarganya pasti pengen yang terbaik dan yang aman buat Brandy. Jadi kalau ada hal yang aneh gitu pasti keluarganya enggak lah, ngapain, mau ngapain lagi. Makanya Brandy tuh nggak ngomong sama keluarganya, dia ngomongnya mau kumpul sama temennya aja gitu. Brandy berangkat pada tanggal 17 Mei tahun 2012. Sebenarnya Brandy pun saat itu udah agak ragu mau nemuin atau enggak, karena dia sempat cancel terus jadi gitu guys. Berarti kan dia kayak ragu ya teman-teman. Mungkin karena dia mikir ya memang aneh juga, ngapain tumben-tumbenan banget kan. Udah gitu jaraknya dari Ohio ke Pennsylvania itu lumayan jauh, sekitar 1,5 jam kalau naik mobil. Tapi akhirnya Brandy berangkat juga, mungkin dia penasaran nih ada apa gitu ya, dan dia juga nggak berpikir macem-macem. Dan di tengah perjalanan Brandy itu sempat makan siang dulu. Nah, waktu dia berhenti makan siang di sebuah restoran itu, Brandy sempet chatan ya di situ sama salah satu temennya. Terus dia kayak curhat mau ketemuan nih, diajak ketemuan sama Jade, mantan pacarnya, dan juga sama pacar baru mantan pacarnya itu gitu ya teman-teman. Dan pastinya saat itu Brandy juga agak takut guys, sampai dia itu share lokasi dia saat itu di-share ke temennya yang lagi chatan sama dia. Dan yes, itu kan kayak bisa jadi Brandy memang udah ada feeling gak enak waktu itu, tapi ya entah kenapa ya tetap diterusin gitu guys. Sementara di rumah, Brandy itu kan izin sama neneknya cuma mau ketemu sama temennya sebentar aja. Pastinya ya neneknya oke lah, nggak apa-apa. Tapi setelah berjam-jam Brandy nggak pulang-pulang juga, neneknya udah mulai khawatir nih. Dia mulai mencari tahu ya keberadaan dia Brandy itu di mana. Karena neneknya juga khawatir Brandy keluar nggak bawa obat diabetesnya. Neneknya coba telepon dia tapi nggak diangkat-angkat. Neneknya bilang sama orang tuanya, sama keluarga yang lain, sampai besoknya Brandy itu nggak pulang-pulang juga guys. Dan akhirnya kekhawatiran keluarganya itu udah memuncak banget ya. Mereka datanglah ke polisi dan melaporkan tentang hal ini. Petugas juga melakukan investigasi secara resmi untuk mencari Brandy ada di mana. Mereka membagikan selebaran orang hilang. Mereka mencari di tempat-tempat yang kira-kira didatangi oleh Brandy, tapi tetap nggak berhasil guys. Sampai akhirnya 4 hari kemudian ada satu informasi yang muncul dari temannya Brandy yang tadi chatan sama dia tuh. Nah, temannya ini ngomong ke ibunya Brandy, "Tante, aku terakhir nih ya chatan sama Brandy, dia kasih tahu dia mau ketemuan sama mantannya yang bernama Jade gitu, dan dia juga share lokasi terakhirnya dia ke aku. Dikasih tahu ya semuanya." Dan ibunya Brandy itu kasih tahu ke polisi. Nah, saat itu ibunya Brandy dan teman-temannya Brandy memutuskan untuk mendatangi rumah Ashley secara langsung. Pas sampai di sana, mereka berhasil bertemu dengan Ashley, dan saat itu ada Jade juga, bahkan ada ayahnya Ashley di sana guys. Ibunya Brandy langsung tanya ke Jade, "Kamu tahu nggak di mana anakku? Karena terakhir infonya yang aku dapat dia mau ketemuan sama kamu dan pacar kamu yang baru." Tapi Jade bilang, "Aku nggak tahu di mana Brandy, soalnya memang kemarin kita janjian mau ketemu, tapi nggak jadi karena aku ada urusan lain. Aku juga udah kabarin ke Brandy kalau aku nggak bisa ketemu." Dan akhirnya dia pulang lagi. Jadi memang aku sama Brandy tuh nggak pernah ketemu. Tapi ibu Brandy saat itu curiga karena dia ngelihat tangannya Jade itu luka kayak memar dan diperban juga guys. Pada saat dia tanya, "Jade, tangan kamu kenapa?" Yang jawab itu cepet banget Ashley. Dia bilang, "Oh, itu tadi dia habis jatuh dari tangga di ruang bawah tanah." Gak bisa percaya begitu aja ya ibunya Brandy. Apalagi pada saat dia di sana tanya-tanya tentang anaknya, dia itu disuruh cepat-cepat pulang. Iya, kasarnya diusir teman-teman. Karena kesel habis dari sana, ibu Brandy langsung datengin polisi dan dia bilang, "Tolonglah kalian cepet-cepet tuh wawancarain gitu,
menginterogasi Jade dan pacar barunya yaitu Ashley. Dan akhirnya petugas beneran ya menginterogasi Jade dan juga Ashley. Tapi jawaban mereka tuh sama seperti yang tadi, ya itu jatuh dari tangga memarnya, dan dia bilang nggak jadi ketemuan dengan Brandy gitu guys. Terus polisi merasa nggak ada yang aneh sama mereka, makanya polisi nggak menangkap mereka atau nggak melakukan hal apapun lagi guys. Tapi setelah hal ini terjadi, polisi mendapatkan informasi yang bener-bener aneh, dan kayaknya ini petunjuk penting banget teman-teman. Bukan kayaknya, tapi memang ini petunjuk penting banget. Jadi ibunya Ashley itu menelpon polisi dan bilang kalau ada satu mobil yang parkir di depan jalanan depan rumahnya itu udah lama nggak dipindah-pindahin, dan dia nggak tahu itu mobil punya siapa. Ternyata pas diselidikin kalian tahu itu mobil siapa? Itu adalah mobil Brandy teman-teman. Nah, petugas sudah mulai curiga nih, kenapa mobil Brandy bisa ada di depan rumah ibunya Ashley kan? Tapi pada saat ibu Brandy melihat keadaan mobil itu, dia bilang, wah ada yang nggak beres nih pak. Kenapa? Karena biasanya katanya mobil anaknya tuh ya kayak berantakan lah, kayak mobil-mobil anak muda kebanyakan gitu ya, berantakan, nggak rapi. Tapi ini tuh mobilnya pas ditemukan bener-bener rapi banget teman-teman. Jadi ibunya tuh curiga, wah ini ada yang beresin nih pasti nih, anakku nggak mungkin kayak gini. Karena udah ada bukti seperti ini, akhirnya polisi pun membawa Jade dan Ashley ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan kalian tahu, pada saat polisi datang ke rumahnya Ashley dan Jade, mereka nggak ada di situ karena mereka udah berusaha kabur ke negara bagian lain gitu. Tapi ditemukan akhirnya sama polisi. Untuk polisinya gerak cepet ya guys. Pada saat diinterogasi, mereka ditaruh di ruangan yang berbeda, dipisah karena ya mau mendapatkan pernyataan yang sebenar-benarnya. Dan benar ya, jawaban mereka itu beda-beda. Kalau menurut Ashley, pada hari kejadian Brandy memang datang ke rumahnya, terus mereka sempat main video game di dalam rumah. Tapi nggak lama, Brandy itu dapat telepon dari pacar barunya. Terus habis itu dia pergi mau nemuin pacar barunya itu. Tapi Brandy cuma ambil beberapa barang aja, dan dia nggak bawa mobil, jalan kaki mau nemuin pacar barunya itu. Dan ini nggak masuk akal banget ya teman-teman, kayak Brandy aja bukan orang sana, terus ngapain juga dia nggak bawa mobilnya untuk ketemuan, kenapa dia harus jalan kaki gitu teman-teman. Ini aneh banget. Dan kalau pernyataannya Jade, menurut Jade kayak gini, pada saat Brandy datang ke sana, Brandy, Jade dan Ashley, mereka bertiga ini masuk ke dalam hutan. Tapi pada saat mereka bertiga di sana, ayahnya Ashley itu datang. Dan ayahnya Ashley ini kan gak suka banget dengan yang namanya hubungan asmara sesama jenis. Nah, ayah Ashley langsung menyerang Brandy dengan skop. Pada tanggal 23 Mei 2013, petugas melakukan penggeledahan dan pencarian di TKP, yaitu di rumahnya Ashley, dan juga mereka menerbangkan helikopter untuk membantu pencarian. Mereka cari di sekitar hutan di sana, di sekitar rumahnya Ashley. Anjing pelacak juga diturunkan untuk membantu mereka. Nah, polisi juga mengatakan pada saat melakukan pencarian itu, sekitar 300 meter dari rumah Ashley, polisi mencium bau yang sangat busuk dari satu area. Didatengin ke sana, dan ternyata di sana tuh kayak ada satu area yang habis digali, terus ditutupin lagi, diuruk lagi gitu ya pakai tanah, dan ditutupin sama ranting-ranting pohon. Karena curiga sama itu, akhirnya polisi memutuskan untuk menggali area tersebut, dan ternyata di dalamnya memang ada sebuah jasad, dan itu adalah jasad Brandy guys. Menurut petugas, Brandy mengalami hal yang sangat-sangat sadis, kejam, karena pada saat ditemukan itu jasadnya, bagian wajahnya itu udah hancur total teman-teman, kayak udah gak bisa dikenali lagi. Petugas langsung mengabari keluarga Brandy, dan pastinya keluarga Brandy itu bener-bener hancur ya guys, gak ngebayangin loh. Kasus Brandy ini dibawa ke pengadilan setelah menjalankan proses sidang, tepatnya di tanggal 31 Oktober 2013. Jade dan Ashley mengaku bersalah atas pembunuhan pada Brandy. Jade dan Ashley mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Jadi gimana sih kronologi kejadiannya? Terungkap kejadian itu kayak gini guys. Jadi ternyata Ashley itu cemburu banget karena Jade masih aja berkomunikasi dengan Brandy, dan Brandy pun itu masih sering ngehubungin Jade duluan, kayak masih berusaha untuk punya hubungan lagi, untuk ngedeketin Jade gitu guys. Dan untuk membuktikan cintanya kepada Jade, Ashley mengatur rencana bertemu dengan Brandy. Dia berusaha untuk ajak Brandy datang ke rumahnya, ngumpul bareng, dan pas Brandy datang, Jade dan Ashley mengajak Brandy ke satu tempat area
area hutan di dekat rumahnya Ashley. Mereka bilangnya sih sama Brandy kayak pengen menunjukkan sesuatu. Mereka udah kayak buat benteng-bentengan gitu lah guys. Nggak tahu juga ya benteng apa ya, mereka udah dewasa padahal. Ya entahlah gimana ya. Kalau pernyataannya Jade dan Ashley sih begitu, dan Brandy mau ikut sama mereka. Tapi padahal di sana itu mereka sudah menyiapkan lubang untuk mengubur Brandy. Di dekat sebuah pohon, di situ semuanya terjadi. Ashley langsung menyerang Brandy dan menggunakan skop, dipukul ya kepalanya Brandy dari belakang, dipukul juga dari depan sampai hidungnya itu berdarah dan tulang hidungnya itu sampai patah ya teman-teman. Habis itu Ashley juga membenturkan kepala Brandy ke pohon dengan kencang banget. Tapi setelah, aduh aku merinding sumpah. Kenapa ya? Kayak kejam banget sih. Nah, tapi pada saat setelah Brandy diperlakukan seperti itu, dia masih belum meninggal juga kan, masih berhasil selamat. Akhirnya Ashley mengambil batu yang besar, terus sama dia dipukulkan ke kepalanya Brandy. Dan mungkin Brandy punya semangat hidup yang luar biasa ya teman-teman. Jadi walaupun udah diperlakukan kayak gitu, dia masih tetap bertahan, dia masih tetap berusaha gitu ya, dia masih bernafas, masih selamat guys. Dan ini membuat Ashley murka. Bukannya dia mundur, dia malah makin parah guys. Ashley mencekik leher Brandy sampai dia benar-benar nggak sampai meninggal sih, tapi ya sampai benar-benar parah banget ya. Habis itu dituangin air juga, dimasukin secara paksa ya air ke hidung dan mulutnya Brandy. Dan setelah itu Brandy masih bernafas, dia masih selamat. Jade dan Ashley tahu tentang hal itu, tapi Brandy udah lemas banget kan, udah nggak bisa ngelawan sama sekali. Digulingkanlah itu dia ke dalam lubang yang sudah mereka buat, dan mereka mengubur Brandy hidup-hidup di sana. Karena tim forensik menyatakan kalau Brandy itu meninggal akibat mati lemas karena kehabisan oksigen. Jadi hasil autopsi jasad Brandy itu benar-benar parah ya guys. Ada trauma benda tumpul, patah tulang tengkorak, dan 15 robekan di bagian kulit kepalanya teman-teman. Ada pendarahan di otaknya juga, dan beberapa tulang rusuknya patah. Sekujur tubuhnya pun tuh dipenuhi luka dan memar. Tapi memang yang membuat dia meninggal adalah saat dia dikubur hidup-hidup itu. Wow. Wah, bener-bener sadis banget ya. Dan ada info tambahan lain nih teman-teman. Pada tanggal 18 Mei 2013, petugas menemukan satu buku yang berisi tulisannya Jade dan Ashley. Dan bukunya itu berisi catatan, "Murdered your 20-year-old mistake. This person didn't deserve to have life." Jadi isinya kayak tentang mereka membunuh kesalahan yang berusia 20 tahun. Jadi maksudnya kesalahan itu adalah si Brandy ini ya. Orang ini tidak pantas memiliki kehidupan. Kayaknya mereka yakin banget ya kejahatannya tuh nggak bakal ketahuan, mereka nggak bakalan tertangkap. Bahkan mereka tuh bangga loh dengan apa yang sudah mereka lakukan ke Brandy. Nah, pada saat di pengadilan, pada saat persidangan, mereka berdua tuh kayak kelihatan menyesal karena mereka minta maaf ada keluarganya Brandy. Mereka bilang Brandy nggak pantas mendapatkan hal itu. Iya, aku nggak tahu itu ungkapan yang tulus atau enggak. Yang jelas mereka mengucapkan itu di pengadilan, dan walaupun itu memperlihatkan penyesalan mereka, tapi nggak ada gunanya karena mereka udah melakukan hal yang sadis banget ya ke Brandy. Bukan nggak ada gunanya, tapi maksud aku ya itu nggak jangan sampai mempengaruhi hukuman yang harus mereka terima, karena ya mereka harus tetap menerima hukuman yang berat karena apa yang mereka lakukan ke Brandy. Dan info yang aku dapat, mereka berdua ini berkali-kali mengajukan banding memang tentang hukuman mereka supaya dikasih lebih ringan, tapi bandingnya ini selalu ditolak. Untung ya. Saat ini mereka masih berada di penjara area Pennsylvania, dan yang paling sedih pada saat aku tuh dengar pernyataan dari ibunya Brandy. Jadi beliau bilang gini ya teman-teman, "Aku nggak bisa membayangkan siksaan yang pasti dialami anakku, Brandy. Saya rasa Jade tidak pernah mencintai atau peduli padanya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu pada seseorang yang seharusnya Anda cintai? Saya kira Jade tidak punya perasaan. Jelas dia membuktikannya ketika dia menulis bahwa dia bangga dengan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah manusia yang menjijikan dan pantas membusuk di penjara selama sisa hidup mereka." Untuk mengenang Brandy, tempat kuliahnya yaitu Youngstown State University membuat satu kayak logam gitu ya teman-teman, dan di situ ada tulisan "In memory of Brandy Stevens. Keep calm and carry on." Setahun setelah kematiannya juga diperingati penghormatan untuk Brandy, bahkan sampai 10 tahun kematian
kematiannya, yaitu pada tahun 2022 teman-teman, orang-orang yang mengenal Brandy dan juga keluarganya pastinya masih tetap melakukan peringatan itu, teman-teman. Jadi kayak ya itu bukti kalau Brandy memang selama hidup adalah orang yang sangat baik. Dia baik ya, dia selalu positive thinking sama orang lain, baik, selalu berusaha membantu orang lain, tapi sayangnya dia harus bertemu dengan seseorang yang memanfaatkan dia dengan luar biasa kejamnya. Teman-teman Brandy bilang Brandy mengajarkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, percaya kepada diri mereka sendiri. Yes, dan itu dia kisahnya teman-teman. Wah, luar biasa ya, kayak nggak tahu mau ngomong apa. Tapi yang jelas aku pengen banget tahu apa pendapat kalian tentang kasus satu ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang mau request kasus yang menarik lainnya, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku HanifaStory92. Dan jangan lupa di follow juga ya IG-nya. Like juga video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.